Baik, selamat siang pemirsa. Bersama saya, Host Ibrahim Taib. Saya tidak sendiri, saya bersama Komandan Kodim 1505 Tidore, Letnan Kolonel Kavaleri Calter Purba ST. Selamat siang Bapak Komandan. Selamat siang Bapak Baim. Terima kasih Komandan telah meluangkan waktu bersama kami di sini. Di sini Bapak Komandan, kita sedikit mengganggu waktunya Bapak mengenai beberapa hal penting yang nantinya kita akan bertanya kepada Bapak, dan mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit pertanyaan dari kita. Dengan adanya penerimaan sekolah calon tamtama atau penerimaan prajurit TNI AD di Angkatan Darat ini, tentunya ingin masyarakat di luar sana mendapat informasi apakah dalam waktu dekat ini betul ada penerimaan atau pembukaan pendaftaran TNI AD, Pak? Ya, betul. Jadi pendaftaran untuk penerimaan atau pendaftaran untuk secata itu ada dimulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan 31 Januari. Kemudian nanti ada daftar ulang dilaksanakan pada 4 Januari. Untuk tempat pendaftarannya nanti untuk para putra-putri yang ada di jajaran Kodim 510 Tidore, yaitu Tidore Kepulauan dan Kabupaten Haltim, bisa langsung datang ke Agen Rem atau mendaftar secara online. Nanti setelah sudah mendaftar secara online, dapat dilanjutkan untuk validasi nanti pada saat 4 Januari langsung tatap muka di Agen Rem. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Pak proses atau mekanisme pelaksanaan penerimaan prajurit TNI AD itu, Pak? Nanti kan para calon ini akan melaksanakan beberapa tes yang akan dilaksanakan oleh Subpanda. Subpanda itu kita, Agen Rem, Panda Ternate. Adapun tes tersebut, antaranya tes administrasi, kesehatan, jasmani. Setelah di Subpanda dinyatakan lulus, akan digeser lagi ke Panda, yaitu di Kodam Patimura, yaitu di Ambon. Kemudian yang akan dites di situ ada lengkap. Ada tes jasmani, administrasi lagi, kemudian psikologi, ada lagi lead pers, itu nanti lengkap. Sehingga anak-anak kita harus juga dipersiapkan dengan baik. Kira-kira demikian. Itu mungkin tanggalnya tanggal 12 Februari. Baik, Pak, terima kasih. Izin Bapak Komandan, apa saja persyaratan kira-kira agar kita bisa mendaftar atau mencalonkan diri sebagai prajurit TNI AD, Pak? Kalau mengenai persyaratan ya, yang saya tahu, yang pasti ada beberapa itu. Tapi pastinya nanti untuk anak-anak kami yang ada di wilayah Haltim, wilayah Tidore Kepulauan, dapat ke Koramil terdekat. Bisa ke Kodim kalau yang ada di Tidore Kepulauan, kemudian yang di daratan Oba di Pulau Halmahera bisa ke Koramil Sopipi dan Koramil Payahe. Namun syarat umum yang saya tahu itu pertama adalah warga negara Indonesia, itu pasti ya. Dia harus memiliki KTP, kemudian pasti beriman dan bertakwa dan memiliki salah satu dari 6 agama itu. Kemudian harus punya tekad setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian umurnya harus 17 tahun, 9 bulan, kemudian paling maksimal 22 tahun. Kemudian cek jasmani, banyak lah. Sehingga nanti itu bisa datang ke Kodim atau ke koramil-koramil terdekat, maupun bisa dilihat di website TNI Angkatan Darat. Untuk persyaratan itu pasti banyak lah di website atau di Google itu, tinggal kita buka saja persyaratannya. Namun yang pasti harapan kami kami sampaikan kepada seluruh pemirsa juga yang ada di wilayah kami ini, memang harus dipersiapkan. Semuanya harus dipersiapkan. Tanpa persiapan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita beda dengan tes-tes yang lain. Ini tes untuk menjadi prajurit yang membutuhkan fisik, tenaga, dan pemikiran. Jadi ini harus matang semua. Jadi persyaratan-persyaratan ini dibuat untuk bisa biar nanti kita benar-benar bisa menjadi prajurit yang diharapkan. Demikian. Baik, Pak. Izin Bapak Komandan, bagaimana tips agar bisa lulus dalam seleksi menjadi prajurit TNI AD? Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan, mempunyai kesegaran jasmani yang bagus, psikologi yang bagus juga. Kemudian, bagaimana kita kira-kira untuk mendapatkan jasmani yang bagus? Itu harus dimelalui dari latihan.
kemudian harus menjaga pola makan, pola hidup, kemudian ya pokoknya diatur dengan baik lah. Harus terlatih, harus disiapkan sedini mungkin. Dan tidak ada ujuk-ujuk langsung jadi. Begitu juga psikologi. Psikologi itu kan harus juga dilatih juga. Dilatih juga psikologinya. Selalu berpikir positif, bergaul dengan lingkungan yang baik, kemudian bermain dengan media sosial yang baik, yang positif, tidak berbau pornografi. Kan demikian. Kalau jangan dengan adanya game-game itu terlalu banyak main game sehingga mengganggu cara berpikir kita nantinya dengan media-media yang sekarang. Kira-kira demikian. Siapkan sedini mungkin. Baik Bapak, baik. Baik Bapak, terima kasih. Satu pertanyaan lagi Bapak, mengenai ini beredar di kalangan masyarakat, apakah betul Bapak untuk kalau menjadi prajurit TNI harus mempunyai atau bayar ini, bayar itu, atau siapkan uang ratusan juta sekian begitu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan agar bisa didengar atau bisa terdengar oleh masyarakat di luar sana Pak. Kalau untuk untuk pendaftaran masuk tentara, baik itu secata, baik itu caba, baik itu akmil, sepapeka, itu tidak ada pungutan-pungutan. Semua digratiskan. Semua itu ditanggung negara. Tapi tidak menutup kemungkinan itu biasanya yang main kita nggak bisa bilang mungkin oknum lah apa semua. Itu di luar. Sebenarnya sistemnya kita itu dari dulu sampai sekarang tidak ada kita pakai uang. Dari dulu sistemnya kita uang jelas sebenarnya, tapi mungkin ada memberikan harapan palsu apa semua. Makanya untuk harapan saya untuk masyarakat Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera, jangan mau diiming-imingi bisa memasukkan tentara. Tidak ada yang bisa. Yang bisa itu kitanya, anaknya, orang tua yang bisa mendorong anaknya berlatih dan dia mempunyai kemampuan sendiri. Itu pasti bisa. Kalau pakai uang-uang itu tidak ada. Itu tidak ada, memang tidak ada, gratis memang negara untuk TNI itu gratis. Baik. Ya kan kita ya selama ini ya kita sendiri agak gratis masuk tentara. Kok ada yang itu ya saya kira itu hanya oknum-oknum dan itu pada dasarnya kita gratis semuanya. Saya kira itu. Baik, berarti Bapak, tidak ada betul ya Pak ya? Tidak ada. Nanti kalau memang ada, nanti bisa laporkan ke koram-koram terdekat siapa yang itu, kemudian bisa ke Kodim juga, kemudian nanti di Korem juga. Ya, kalau memang ada oknum-oknum entah siapa itu mungkin bisa masyarakat, bisa dari oknum tentara sendiri itu bisa dilaporkan sehingga nanti bisa diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena untuk TNI, untuk penerimaan TNI semua digratiskan. Demikian. Baik. Terima kasih Bapak. Saya sangat berterima kasih sekali Bapak telah meluangkan waktu pada podcast kali ini, sangat bermanfaat bagi kami tentang seputaran penerimaan prajurit TNI khususnya di TNI Angkatan Darat, dan ini juga akan menjadi motivasi bagi kami agar bisa menjadi prajurit TNI dan dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua, bangsa, dan negara. Demikian pemirsa, adik-adik sekalian, tadi kita telah ikuti bersama podcast bersama Bapak Komandan Kodim 1505 Tidore, Letnan Kolonel Kavaleri Calter Purba ST. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.